Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarota edisi Kamis 3 Agustus 2023. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kini kami diperkenankan untuk menyambut hari-Mu yang baru, hari karunia-Mu kepada kami pagi hari ini. Kami mau mendasari perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam membaca kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, jelaskanlah lebih jauh arti firman-Mu ini ke dalam hati kami, supaya kami akan mengertinya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 32 sampai 42. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikerjanya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terapim itu.
Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terapim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terapim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terapim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terapim itu. Lalu hati Yakub panas. Ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apakah yang akan kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku, di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, Allah mengatur segala hal. Saudara-saudara, perikop hari ini mengisahkan pelarian Yakub yang akhirnya diketahui oleh Laban, mertuanya. Ketakutan Yakub bahwa Laban tidak mengizinkan Yakub membawa istri dan anaknya membuat Yakub meninggalkan Laban secara diam-diam. Hal ini diakibatkan karena situasi yang dialami Yakub sangat rentan untuk ditindas dan dimanfaatkan. Dalam keadaan dikejar-kejar, Yakub tetap dilindungi Tuhan, karena Laban didatangi Allah dalam mimpi untuk tidak boleh jahat kepada Yakub. Yakub dalam segala tantangan dan kelemahannya merupakan pribadi yang mengakui kedaulatan Allah
dan selalu taat pada rencana panggilan Allah. Yakub bekerja keras, jujur, tekun, dan tulus, sehingga Allah memberkatinya. Yakub sadar bahwa kesengsaraan dan jerih payahnya diperhatikan Allah. Kisah Yakub menuntun kita menyaksikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Meskipun kita diperlakukan tidak adil, tetapi bila Tuhan berpihak pada kita, maka tidak ada yang sanggup melawan kehendaknya. Ketika kita dirugikan dan dicurangi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai pembela yang maha kuasa. Di balik semua pahit getirnya kehidupan, kita mesti mengamini bahwa rencananya adalah hendak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kadangkala, dalam profesi dan panggilan kita masing-masing, selalu ada tuntutan untuk bekerja keras, yang mana upah yang kita terima tidak sepadan. Mungkin juga diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan. Kita dapat belajar dengan melihat keteguhan Yakub, mengabdi karena memiliki semangat pengabdian bagi rencana Tuhan. Keadaan dapat mengombang-ambingkan kita, tetapi saudara-saudara, perlindungan, berkat dan kasih setia Allah tetap teguh memberi harapan dan kekuatan menjalani dinamika kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Setiap kesempatan Engkau setia memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Terima kasih jikalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman dan tuntunan bagi perjalanan kehidupan anugerah-Mu kepada kami. Bapa di sorga, kiranya dengan firman-Mu kami diyakinkan bahwa dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, menjalani sepanjang hari ini kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami serahkan hidup kami. Di hadapan kami tentu banyak tantangan dan hambatan, tetapi kami sungguh percaya dan mengimani bahwa karena Tuhan yang terus bersama dengan kami, maka kami pasti akan dimampukan untuk melewati segala persoalan dan beban hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah dalam menjalani hidup anugerah-Mu kepada kami terus menaruh harap dan bersandar hanya pada pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, syukur kami kepadamu. Sempurnakanlah, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.